udah cukup kreatif sih, udah cukup out of the box sih. Dan kalian yang udah bikin video udah cukup bagus guys semuanya. Udah apa ya? Ada effort. Udah effort. Kelihatan banget niatnya. Oke guys, selamat datang di pembacaan apa ya, bisa dibilang eliminasi pertama dari Max Talent ini. Gimana nih perasaannya nih? Deg-degan banget. Enggak gitu dong. Untungnya auto mute dari kemarin. Oh gitu. Tangan aku sampai tremor. Dari pagi. Oke, jadi ini hasil kita berembuk. Sebenarnya tadi pun sebelum kita mulai ini juga masih bimbang. Mungkin Gerald sama Janet juga tadi, kok yang bener kok. Pokoknya kita berdebat deh keras nih. Akhirnya kan sampai diundur nih, kita undur sedikit ya. Oke, jadi hasilnya sudah ada di komputer. Kalian nggak bisa lihat ya? Oh, Tapi kalian sudah saling melihat hasil karya satu sama lain. sudah. Sudah. Nah, coba. You guys are Oke. Kalau untuk nilai video sendiri bukan puas mah belum, karena gue sendiri ngerasa pas di video itu bukan diri gue yang sebenarnya. Gue ngebuat video itu karena gue pengen nunjukin, kalau gue tuh mau bukan nunjukin sih, gue pengen berpikir di luar out of the box. Mungkin dari kakak-kakak yang lain bisa dance, bisa nyanyi. Kalau gue menganggap diri gue talent yang paling gue mahir itu adalah public speaking. So how am I supposed to show you guys gimana caranya gue bisa menggunakan talenta gue di public speaking? So that's why gue memakai istilahnya cara dengan konsepnya itu radio gitu, karena radio kan banyak ngomong. Itulah kenapa gue mengambil konsep radio. Coba. Albert yuk, ladies first. Oke, jadi jadi guys, buat aku pribadi, video yang aku hasilkan ya, kalau dibilang puas banget, belum. Menurut aku masih ada beberapa yang kayak kurang nih gitu. Entah mungkin itu bisa di cut atau diganti atau diapain lah. Tapi so far menurut aku apa yang udah aku bikin, apa yang udah aku usahain dengan aku cut, dengan aku edit color gradingnya sedikit biar nggak terlalu monoton, dengan aku memvariasikan, jadi aku nggak cuma duduk doang, karena kalau buat aku pribadi takutnya orang yang nonton aku kalau aku cuma duduk doang nggak ada editan apapun, takutnya terlalu monoton. Jadi buat aku karya aku kalau dibilang puas banget belum, tapi ya boleh lah. Jadi kalau video aku tuh gimana ya? Jadi aku tuh menceritakan kisah aku sedikit gimana awal mula jadi content creator. Itu panjang sih sebenarnya. Jadi aku ngambilnya kayak inti-intinya aja. Terus aku sebelumnya tuh kayak nulis naskahnya dulu sih di HP kayak sama poin-poinnya juga. Tapi selama proses syuting juga kayak yang di dalam naskah tuh kayak enggak deh ganti, mau yang tiba-tiba kayak muncul ide juga sama kayak Albert sih gitu. Terus tujuan bikin konten itu juga ya aku pengen menginspirasi orang. Jadi di situ kan aku kayak awalnya kayak terpuruk gitu kan. Ya kita bisa masih ada harapan ke depannya gitu loh, jangan terpuruk sama apa sih kejadian sebelumnya kita. Ya gitu lah pokoknya. Oke. Good job. Selanjutnya Michelle. Oke. Jadi video aku itu sebenarnya aku dari awal tuh pas dikasih tahu tugas pertama disuruh kayak promosiin diri sendiri dengan cara yang kreatif tuh aku kayak udah bingung banget kan. Terus aku udah kayak nanya banyak banget ke teman aku kayak kalau misalnya bikin kayak gini menarik apa enggak, kalau misalnya kayak gini tuh gimana gitu. Sampai akhirnya jadilah video yang aku bikin sekarang yang udah jadinya gitu. Kalau misalnya ditanya puas atau enggak sih sebenarnya enggak, kayak merasa oh ini harusnya tuh masih bisa ditambahin ini, masih bisa kayaknya ini yang dikurangin deh gitu. Tapi ya untuk sekarang ya boleh deh. Apa boleh? Ya gitu, maksudnya kayak oke gitu. Cukup puas. Puas, oke. Oke. Nice.
Michelle. Gimana? Kalau aku, menurut aku videoku itu kemarin kendalanya itu dari suara ini, kayak kalau misalnya kita rekaman tuh ada suara Noise. iya noise gitu. Jadi sempat pas lagi kan laptop belum di upgrade ke yang iOS baru, jadinya macOS yang baru, jadinya sempat kayak si iMovie-nya tuh nggak bisa dipakai, jadi nggak bisa nge-noise si suaranya itu. Terus udah dicoba di aplikasi yang lain masih nggak bisa, makanya dicoba untuk muter gimana sih caranya. Ya udah akhirnya dibikinlah tema yang kemarin itu, jadi kayak 3 video yang berbeda gitu, tapi kayak disesuaikan, kayak ini videonya audio dari mana gitu. Awalnya mau dihilangin semua, tapi ya sudah dicoba cari cara. Terus overall puas atau gimana? Ya, persen 70-80. Oke. Oke, Michael. tinggal Nimas ya, Nimas Ya, sama Safira. Mas. Iya, halo, aku Nimas. Jadi untuk review video yang kemarin aku bikin itu, sebenarnya aku kemarin tuh kepikiran banget sama omongannya Kowil yang bilang kalau misalnya kalau bisa kalian itu harus bikin video ini sekreatif mungkin. Nah itu tuh yang kayak nancep banget di pikiran aku, dan aku tuh mikir kira-kira apa ya yang bisa aku jual dari diriku pada saat orang itu nggak kenal sama aku gitu. Apa sih gitu yang bisa aku pertontonkan sama mereka gitu kan. Terus akhirnya mikir kira-kira apa ya yang menarik ya. Kalau misalnya cuma nyanyi doang itu kayak ya udahlah gitu. Kalau misalnya coba perkenalan kayak biasa gini tuh kayak juga kayaknya boring deh gitu. Pasti 1 menit belum selesai pasti udah di skip gitu kan. Akhirnya kemarin cari-cari referensi kan, karena kemarin aku juga akhir-akhir ini tuh suka banget nonton videonya Aulion yang stop motionnya itu bagus banget. Iya. Terus akhirnya aku kepikiran kalau misalnya aku bikin kayak gitu gimana ya gitu. Ya udah aku mulailah itu merangkai stop motion itu sama video real life-nya. Tapi alhamdulillah bersyukur banget. Terus teman-teman yang lain juga videonya bagus-bagus. Oke. Sudah. Thank you nih Mas. Safira mana nih? Safira bisa ngomong. Bisa. Gak bisa dong. Bisa. Oke, di mobil ya. Oke, ya. Pertanyaannya begitu ya? Kalau ditanya puas atau enggak, videonya sebenarnya ya nggak terlalu puas, karena aku tuh pengennya pokoknya tadinya goalsnya kalau pokoknya apa yang orang lihat di video aku tuh sama aku yang di asli tuh harusnya 11-12 lah, seenggaknya kayak mirip gitu loh. Jadi orang tuh tahu aku tuh sebenarnya tuh kayak gimana gitu orangnya. Cuman karena bikin videonya tuh deg-degan banget, jadi kayak ya gak bisa segitunya gitu. Jadi ya kalau dibilang puas banget, enggak sih. Kayak sebenarnya bisa lebih lepas, itu tuh kayak gak lepas gitu. Oke. Ya kayak gitu sih. Oke. Here we go. Thank you. Oke, good job everyone. Dan kita akan bacain orang-orang yang lolos ya. Kan dari 7 kita akan cari 5. Oke. Yang pertama ya berdasarkan voting, kalian udah tahu pasti. Albert. Ya. Congratulations buat Albert. Congratulations. Oke. Oke. Nah dari Kager mungkin mau kasih Note untuk Albert, video Albert itu emang sangat simple, tapi menurut gue dia emang yang paling bisa membuat orang ingat di pertama kali nonton gitu. Jadi makanya menurut gue itu kenapa Albert votingnya paling tinggi, karena secara pembawaan itu emang orang kalau nonton dia itu langsung ingat gitu. Tapi orang kayak Albert ini bahayanya adalah dia kadang kalau dia nggak bisa memilih jokes-jokes mana yang harus ditampilkan dan mana yang enggak, itu sih kadang-kadang. Ya itu. Jadi sebagai seorang ibaratnya kan kamu nanti bakal membagikan opinimu ke publik ya. Itu cukup berbahaya sih kalau kamu nggak bisa mengontrol dirimu untuk kayak mana ini yang
yang buat publik, mana yang buat enggak, itu cukup bahaya karena aku sudah merasakan sendiri dihujat ya gitu kan. Ya itu lebih hati-hati aja dan berarti nanti ke depannya gitu. Jadi mungkin kalau Albert lebih memilah-milah jokes gitu sih. Karena kadang kalau kita bercanda emang suka lupa diri sih. Iya. Nah, itu sih satu-satunya kritik buat Albert. Jared mungkin sama Kowil? Udah sama. Dari aku itu apa ya? Gambaran dari mentoring kemarin menurutku yang paling membuat kita puas itu menurutku video Albert sih. Kayak yang benar-benar dia bisa nyampein dia tuh orangnya kayak apa dan bisa menarik orang untuk nonton gitu. Dan karena dia melakukan itu makanya orang-orang yang mungkin pertama kali baru ngeliat dia akhirnya pengen ngevoting dia gitu. Kayak pengen kayak orang tuh ngeliat dia kayak pengen, gue pengen lihat the more of Albert gitu. Itu sih yang kalau kita mau menurutku ya, kalau kita mau jadi kayak kreator atau apa, itu cukup penting gimana cara kita membuat orang ingin melihat ke depannya kita ngapain gitu. Kalau misalnya dalam pertama kali first impression aja orang udah kayak yang di skip, itu kayak kita udah melewatkan kesempatan kita untuk dikenal orang sih. Makanya buat Albert ya good job, cukup lumayan good job. Nice. Dan pengen ingetin lagi sih Bart. Congratulations Albert. Siap. Bart pengen ingetin lagi Bart. Jadi kalau misalnya next kan contohnya kalau misalnya masuk membawa nama Albert dan Copamex gitu, Albert Copamex gitu. Jadi termasuk kamu posting di akun story kamu, di akun Instagram kamu, di akun apapun itu kamu lebih berhati-hati, apalagi kayak kalau mengkomentari isu-isu yang lagi sensitif itu juga jangan sembarangan sih. Dan cara pembawaannya kalau di sosmed pribadi mungkin lebih bebas ya, cuman kalau di Copamex nanti lebih lebih bertindak sebagai media lah gitu. Di sosmed kamu tuh berdiri sebagai talent Copamex. Mungkin nanti kayak kalau emang udah nggak di Copamex, kamu bebas mau ngapain aja. Gitu. Karena kayak tapi kan sekarang juga belum, Ger. Mengkomentari tentang miras-mirasan gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya sekarang pun juga statusnya belum, Ger. Cuman kan kan kalau K-popper itu kan lebih banyak masanya itu anak-anak SMP, anak-anak kecil gitu. Kita harus menyesuaikan sih. Gitu. Kalau kamu daftar jadi talentnya mungkin MLI, ya terus kamu bebas mau ngapain. Konteksnya kita K-pop kan, jadi dia lebih tahu pasarmu aja gitu. Saya kan kurang yang politik kalau gitu ya, siap. Bagus. Oke. Nggak ada udah. Congrats. Aku mau tambahin boleh? Jadi di sini kan Albert sudah terpilih jadi yang pertama. Jadi the rest of all ini kita judge-nya berdasarkan apa yang disajikan di depan kita ya. Oh iya. Gitu. Jadi berdasarkan konten. Selain Albert kan dia dipilih netizen. Tapi yang keenamnya yang lain kita mulai berdasarkan apa yang hasil akhir yang disajikan ke kita, karena pada akhirnya ya maksudnya biar adil aja gitu ya. Iya. Ya biar lebih adil gitu. Jadi biar sesama kontestan tuh nggak ada yang merasa kayak gue kok bikin video gini kayak gitu-gitu. Kita harapkan sih nggak ada yang kayak gitu. Jadi emang benar-benar ini kita judge secara secara adil sih, seadil-adilnya. Berdasarkan apa yang disajikan di depan kita. Dari video tugas maksudnya gitu. Iya, video tugas yang terakhir. Oke. Berikutnya yang lolos itu ada Nimas. Terima kasih banyak. Oke, Nimas, mungkin komentarnya dari saya. Video kamu bagus, maksudnya pas pertama kali buka itu juga langsung wow, kok gila niat banget nih orang gitu loh. Ya intinya kamu bisa berhasil mengeksplor diri kamu dan menyajikan yang terbaik sih gitu. Ya. Dan emang menarik dan juga karena gue tahu gimana proses pembuatan stop motion itu yang emang jadi gue sempat bilang kok sama si Kowil sama Janet, sini Mas ini pasti bikin stop motion, begitu tugasnya diajukan pasti besoknya dia langsung bikin nih, karena bikin begini tuh lama gitu. Ya nggak sih, begitu tugas ini diumumin besoknya kamu langsung bikin kan.
Enggak. Sebenarnya begitu tugas ini ada, aku pertama bikin konsep sama lagunya dulu. Oh, bikin sama lagu. Iya, itu kan termasuk proses bikin dong. Keren. Iya. Iya. Gitu. Jadi kayak gue yakin itu prosesnya lama sih, dan kamu kerjakan itu hanya dalam waktu yang kurang dari 1 minggu. Ya, 4 hari. 4 hari. Menurut gue itu hal yang bisa dilakukan hanya oleh orang yang kreatif. Dan niat Oke. ya. Jadi Selamat. Congratulations Kak Nimas. Oke, yang ketiga. Dan vokal kamu luar biasa juga sih. Ya, The next vokalnya thing bagus. yang- Your voice is amazing. Cuma kalau kritik mungkin kita nggak sempat tahu pembawaan kamu seperti apa kalau dalam membawakan Video. video Konten, gitu kan. konten, Karena maksudnya konten. Di end of the day di Kopamix ini nggak cuma konten nyanyi, nggak cuma Ya, konten bukan cuma dance, cover. tapi kalian akan membawakan berita, kalian akan menjadi presenter. Itu yang kita nggak bisa tahu gitu. Kamu gimana kalau membawakan presenter, atau bagusnya cuma dinyanyi aja, atau mungkin juga Nyanyi bagusnya doang. presenter gitu sih. Sayangnya itu yang belum sempat kita lihat gitu. Makanya Itu spoiler untuk tugas kedua. Jadi nanti kita tugas bacain. kedua mungkin kamu Jadi pembawa berita BMKG. Oh iya. Oke, lanjut ya. Oke, yang ketiga, congrats buat Safira. Hey. Oke. Bener kok. Iya, lu kok. Kayaknya nggak bener deh. Kayaknya nggak bener deh Safira. Nggak bener deh kayaknya. Aduh kayaknya prank nih. Iya deh kayaknya. Oke, Safira. Jadi mungkin reviewnya sedikit. Kamu bisa ngejokes juga, mungkin mirip kayak Albert, cuma emang masih agak random gitu kan. Terus ya kamu bisa nampilin sisi cute kamu, sisi serius kamu juga bisa. Tapi yang masih kita penasaran ya itu, kalau misalnya kamu bacain ke konten dari K-popnya ini bisa atau enggak itu. Dan gini, personanya sih, maksudnya personanya itu udah bisa dilihat netizen. Ya. Jadi kayak gampang diingat pada pandangan pertama gitu. Jadi dia udah menciptakan persona sendiri. Cuman kalau kritiknya Safira agak terlalu apa ya, kayak kurang, kayak somehow aku nonton itu kayak lu tuh kurang lepas aja gitu, harusnya bisa lebih lepas lagi. Iya, tadi dia bilang gitu kan. Kalau kayak gitu orang bakal lebih kayak ya, wah, ingat pada pandangan pertama gitu. Jadi, Nanggung gitu. nanggung gitu, masih abu-abu. Lepas juga enggak, tapi ya gitu sih. Cuman emang udah punya bakatnya untuk menjadi ya dapur sih lumayan. Congrats. Congratulations. Gimana? Congrats. Yang keempat, congrats buat Sheila. Oke. Oke, dari video kamu niat juga, maksudnya bikin storyline, terus ada transformation makeup yang gitu-gitu. Ya. Terus kamu bisa nari juga, kelihatan skill kamu ada di situ. Ya, penasaran sih nanti tugas keduanya bisa atau enggak, lebih ke sana nanti. Oke. Congratulations. Kalau Sheila, aku lihatnya dari semua yang ada di sini, mungkin Sheila kontennya yang cukup ini sih, cukup memancarkan semuanya gitu. Jadi di situ ada dia ngedance, ada dia storytelling, ada dia sinematografi, ada dia make up. Jadi emang kita bisa tahu cara Sheila menjadi presenter dengan dia storytelling di videonya. Kita bisa tahu talentnya dia dengan dia menari. Kita bisa dengan dia make up juga gitu. Jadi emang paling paket lengkap sih. Menurut gue Sheila yang terniat kedua setelah Nimas di Bupati Jasa. Jadi kayak emang good job banget nih. Congratulations Kak Sheila. Congratulations Sheila. Ya, tinggal 3 nih. Duh. Tinggal Gio, Naila atau Michelle. Coba gambreng kali ya, gambreng. Gitu. Karena ini pilihan yang sulit banget sih buat kita sih. Lagi-lagi di sini nggak ada video yang jelek ya guys, semua bagus, cuman ada plus minusnya gitu. Yes. Cuman ya kalau nggak ada yang tereliminasi kan, ini acara
acara buat apa ada kompetisi gitu kan. Bertujuh aja nih sampai akhir gimana kalau kayak gitu. Emang bukan berarti kalau kalian gak terpilih karir kalian tamat. Menurut gue enggak, karena ini tuh kalian sudah dilihat banyak orang di Copamex, sudah cukup dilihat banyak orang, dan ini tuh startnya kayak kalian mulai bikin konten biar orang tuh terus ada keinginan untuk melihat kita. more of you gitu. Oke. Udah? Udah. Oke. Yang akan lolos. Aduh nggak kuat. Congratulations buat